Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Elsa Nuro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah dinasti Ayyubiyah. Simak sampai habis ya. Kita akan membahas sejarah, masa kejayaan, raja-raja, dan keturunan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Muslim Sunni, keturunan dari etnis Kurdi yang pernah berkuasa sejak abad ke-12. Pada masa jayanya, dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Mesir ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya menjadi wazir atau setara Perdana Menteri di Mesir. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah dapat ditelusuri sejak melemahnya dinasti Fatimiyah pada pertengahan abad ke-12. Dinasti Fatimiyah memiliki kelemahan karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi sebagai wazir. Wazir adalah seorang penasehat atau menteri yang berkedudukan tinggi yang biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir juga menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Fatimiyah pada tahun 1164 Hijriah. Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya Shirkuh dikirim oleh penguasa Damaskus yaitu Nuruddin Zanki untuk pergi ke Mesir membantu Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Dalam pertempuran itu, pasukan Salahuddin dan Shirkuh berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. Menyusul keberhasilan itu, Shirkuh diangkat sebagai wazir atau Perdana Menteri. Namun, ia hanya menjabat selama 2 bulan karena meninggal. Jabatan gubernur di Mesir kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah pada dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sunni dan perang salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin Al-Ayyubi pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada tahun 1171 Hijriah. Masa kejayaan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah telah mengalami perkembangan pesat sejak didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ambisi Salahuddin untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Segera setelah ia berkuasa, ia melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman, Suriah, bahkan merebut Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187 Hijriah. Tidak berhenti di situ saja, wilayahnya terus meluas hingga berhasil menguasai Afrika Utara, Nubia Utara, Arab Barat, Syam, Mesopotamia, Palestina. Selain itu, dinasti Ayyubiyah mencapai kemajuan di dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan arsitektur. Yang pertama, bidang ekonomi. Perang salib ternyata tidak hanya menyisakan cerita tentang peperangan yang sadis, tetapi juga mampu menguatkan hubungan dagang dengan Eropa. Sejak awal, dinasti Ayyubiyah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Pada akhirnya, berbagai jenis tanaman produksinya mampu menyebar ke Eropa. Industri dan perdagangan dinasti Ayyubiyah pun menjadi semakin kuat karena ketertarikan bangsa Eropa terhadap barang-barang baru yang ditawarkan oleh pedagang Muslim. Selain hasil pertanian, berbagai macam kerajinan tangan seperti kaca, tembikar,
permadani juga bernilai tinggi di Eropa. Kemakmuran ekonomi Ayyubiyah masih berlangsung hingga ke pemerintahan Al-Kamil yang dikenal sangat memperhatikan kondisi ekonomi negara. Yang kedua, bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan ditandai dengan dibangunnya beberapa madrasah di Aleppo atau di Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Meski dinasti Ayyubiyah menganut teologi Sunni yang bermazhabkan Syafi'i, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab lain seperti Hanafi, Hambali, dan Maliki. Kesejahteraan guru dan siswa juga diperhatikan oleh pemerintah. Selain dibayar, guru dan siswa diberikan fasilitas tempat tinggal berupa asrama agar kegiatan belajar mengajar semakin intens. Yang ketiga, bidang kesehatan. Kemajuan di bidang kesehatan dibuktikan dengan pembangunan beberapa rumah sakit dan penunjang pelayanan kesehatan di beberapa kota seperti di Damaskus dan Kairo. Selain itu, dibangun juga sekolah khusus untuk mencetak tenaga kesehatan. Yang keempat, arsitektur. Dari arsitektur, pencapaian terbesar dinasti Ayyubiyah adalah pembangunan benteng-benteng ditambah dengan sejumlah madrasah yang beraliran Sunni. Pembangunan yang dilakukan difokuskan di Mesir dan Suriah. Ketika Salahuddin berkuasa, ia membangun tembok kota untuk menutup Kairo. Pada tahun 1183 Hijriah, Salahuddin juga membangun benteng Kairo yang diselesaikan oleh Al-Kamil. Beberapa bangunan yang pernah didirikan pada masa dinasti Ayyubiyah adalah Benteng Salahuddin di Kairo, Benteng Aleppo, Madrasah Zahiriyah di Aleppo, Madrasah Al-Sahibah di Damaskus, dan Madrasah Al-Salih di Kairo. Selain itu, Masjid Al-Firdaus di Aleppo juga menjadi salah satu bentuk majunya arsitektur dinasti Ayyubiyah. Sebab-sebab runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Selama berkuasa, dinasti Ayyubiyah sangat bergantung pada Mamluk atau tentara budak untuk menangani urusan militernya. Sayangnya, runtuhnya dinasti ini sebagian besar disebabkan oleh Mamluk dari Turki sendiri. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salih. Pada masa ini, para Mamluk telah memegang kendali atas pemerintahan. Setelah Sultan As-Salih meninggal pada tahun 1249 Hijriah, bangsa Mamluk mengangkat istri mendiang Sultan Sajarat Ad-Dur sebagai pemimpin Ayyubiyah. Pengangkatan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan berdirinya dinasti Mamluk. Kendati demikian, keturunan Ayyubiyah ada yang masih memimpin di daerah hingga 70 tahun kemudian. Selain itu, ada 10 raja-raja pada masa dinasti Ayyubiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.